Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Pada hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran apa? Ya, pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, mari diawali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas, Desir, dipimpin doanya. Semua siap. Siap. Doa dimulai. Sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani qawli rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin ya robbal alamin. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, bagus. Jadi Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian dan semangat kalian untuk tetap datang ke sekolah. Karena ada satu pesan dari Ibu ya untuk kalian sebagai motivasi kalian nantinya, bahwa setiap usaha kalian, tekun kalian hari ini itu adalah investasi yang lebih baik untuk masa depan kalian. Kalaupun misalnya kalian hari ini bermalas-malasan, kemudian ngeluh capek dalam menuntut ilmu, kalian resikonya apa? Akan siap menanggung kebodohan seumur hidup. Oke. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan tes kesiapan kalian dengan memberikan ice breaking. Silahkan semuanya berdiri dan saling berhadapan dengan teman satu bangkunya. Konsentrasi ya, clue-nya, coba perhatikan clue-nya. Kalau Ibu bilang 1, berarti mendekat. Kalau 2, menjauh. Kalau 3, tangkap. Oke? Kita ulang ya. Kita tes dulu. 1, 2, 3. Tadi clue-nya kalau 1 itu apa? Mendekat. 2, 3, tangkap. Oke? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dah siap? 1, 2, 1, 2, 3. Oke, fokusnya masih full semuanya ya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi hari ini, sebelumnya Ibu bertanya kepada kalian, minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang apa? Di bab 1. Ya, melestarikan alam. Di bab 1 kita sudah mempelajari bab melestarikan alam. Nah, kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab 2, meyakini kitab-kitab Allah. Ada hubungannya nggak sih, Nak?
materi bab 1 dengan bab 2 yang akan kita bahas hari ini? Ada? Ada, tentunya ada ya. Kalau di bab 1 melestarikan alam, kita sebagai manusia itu kan sebagai khalifah di muka bumi, mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan alam lingkungan. Nah, untuk di bab 2 kita belajar meyakini kitab Allah, bahwasannya kita harus yakin bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai dasar dan petunjuk untuk menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Oke, untuk memperjelas materi kita hari ini, kita akan bahas materinya. Yaitu meyakini kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini itu apa? Yang pertama, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, membedakan antara kitab dan suhuf. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama kitab Allah yang wajib diimani beserta rasul penerimanya. Yang keempat, menguraikan isi pokok kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita membahas satu persatu dari tujuan pembelajaran, ada hal yang perlu kalian ketahui, bahwa Al-Quran sebagai kitab terakhir dan pedoman hidup bagi umat Islam. Percaya sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup manusia melalui para rasul. Kitab-kitab lain yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu itu ada apa aja? Ada Taurat, Injil, Zabur. Dan Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan paling akhir, serta menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebelum Ibu jelaskan materinya lebih rinci, Ibu mau bertanya dulu, apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Ada yang bisa jawab? Iman kepada Allah? Ya, Desir? Iman kepada Allah berarti mempercayai bahwa ya pokoknya percaya lah. Ya, benar. Iman kepada kitab Allah. Artinya kita itu percaya bahwa Allah itu menurunkan kitab kepada nabi yang telah diutus. Ya. Oke, kemudian yang kedua, sebutkan nama-nama kitab Allah yang diimani selain Al-Quran. Ada yang bisa jawab? Ya, boleh. Apa aja? Ya, benar, ada Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Yang terakhir, mengapa Al-Quran diyakini sebagai kitab suci terakhir yang bersifat rahmatan lil alamin atau membawa rahmat bagi seluruh alam? Oke? Karena ajarannya yang membawa kedamaian, kasih sayang. Karena ajarannya yang membawa kedamaian, kasih sayang, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan lingkungan. Oke, ya benar. Itulah sekilas inti yang akan membawa kita ke materi yang lebih rinci. Iman kepada kitab-kitab Allah. Definisi. Nah, kan tadi Ibu bertanyakan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Nah, lebih jelasnya seperti ini pengertiannya. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab ini berisi ajaran, petunjuk, hukum-hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian suhuf. Apa sih itu suhuf?
Suhuf adalah lembaran-lembaran wahyu Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul, berisikan pujian-pujian, zikir, dan nasihat-nasihat. Kemudian perbedaan persamaan kitab dan suhuf itu apa? Mari kita lihat bersama. Kalau kitab dan suhuf itu persamaannya merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul, berisi ajakan mengesahkan Allah. Perbedaannya antara kitab dan suhuf yaitu, yang pertama, isi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berupa lembaran. Ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Kemudian kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara beriman kepada kitab Allah itu ada 2. Yang pertama secara ijmali dan yang kedua secara tafsili. Ijmali itu seperti apa? Kalau ijmali itu artinya meyakini kebenaran kitab-kitab Allah, tetapi tidak berkewajiban mengetahui dan mengamalkan isinya selain Al-Quran. Nah, kalau tafsili kebalikannya dari ijmali. Kita bisa mengetahui dan meyakini keberadaan kitab Allah dan wajib mengetahui beserta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian isi pokok kitab-kitab Allah itu ada apa aja? Pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Isi pokoknya itu ada hukum, syariat, petunjuk kehidupan sosial, dan ibadah. Kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud berisikan pujian, zikir, doa, nasihat, hikmah, dan ucapan syukur. Begitupun dengan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa berisikan pembenaran Taurat, petunjuk tambahan, dan moral spiritual. Dan yang terakhir Al-Quran tentunya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sebagai penyempurna dan penutup kitab sebelumnya. Jadi nggak ada lagi kitab selain Al-Quran. Oke, sekarang silahkan sebelum Ibu membagi kelompok, apakah ada pertanyaan terkait materi yang Ibu sampaikan? Nggak ada? Paham semua? Paham. Oke, setelah ini kalian membentuk kelompok menjadi 4. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Kemudian setelah kelompok sudah terbagi, nanti Ibu akan bagikan lembar kerja pada kalian. Nanti di dalam lembar kerja itu kalian dihadapkan dengan berbagai masalah. Tiap kelompok tentunya masalahnya berbeda ya kan? Masalah yang akan diselesaikan berbeda. Dan nanti kalian pecahkan solusinya bersama kelompok kalian. Oke? Silakan sekarang bentuk kelompok. Dimulai dari abjad. Silakan kalian bentuk kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Oke? Ayo silakan bentuk kelompok. Ya, saling menghadap. Kalaupun yang guys, sesuaikan posisi duduknya ya. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4.
Satu, dua, tiga, dan empat. Ayo. Udah seperti itu aja nggak apa-apa. Sudah? Jadi tiap kelompok nanti mendapatkan satu permasalahan yang akan kalian temukan solusinya bersama teman sekelompok kalian. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, jadi ini udah ada lembarannya. Kalian tulis jawabannya di lembar kertas yang ibu bagikan. Ya, jadi nanti tulis di lembarannya. Paham? Ini lembaran untuk menulisnya, lembaran untuk menulis jawaban kalian. Kelompok boleh ditulis. Gimana? Boleh ditulis. Udah jelas? Oke. Jadi nanti per kelompok akan mempresentasikan hasil jawabannya ke depan kelas ya. Iya, tulisnya di sini. Ada yang masih bingung? Enggak, kan pertanyaan udah ibu tentukan. Oh ya, nanti kalau kelompok lain maju, kalau misalnya kalian kurang paham, tanyakan aja nggak apa-apa. Tiap kelompok mendapatkan pernyataan permasalahan yang berbeda. Jadi tentunya jawabannya juga berbeda-beda. Sudah 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita berdiskusi.
Paham kan? Iya, jawaban kalian langsung ditulis. Nanti begitu selesai, presentasi tiap kelompok ke depan. Paham kan? Hmm. Dua menit lagi. Sembari temannya menulis, sembari kalian menentukan siapa nanti yang akan membacakan, kemudian sebagai penanya. Ada yang udah selesai? Sebenarnya kalau kalian dari tadi nulis, cepat selesai maju, gitu aja. Yang penting jawaban ibu udah disalin. Nggak apa-apa kan nanti diedit. Udah ya, presentasi ke depan ya. Karena kan nanti ini mau ibu foto, jadi nulis seitunya aja nggak apa-apa. Nanti sisanya bacain di sini. Sudah siap? Kelompok berapa dulu yang sudah siap untuk mempresentasikan jawabannya? Kelompok 1, oke, maju ke depan. Di sini aja nggak apa-apa. Kelompok lain sambil memperhatikan temannya yang presentasikan hasil diskusinya. Nah, nanti apabila ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Vika Anjani. Saya Sifaya Tulusna. Saya Raiza. Saya Hani. Oke, kami Pertama, kami ingin membacakan situasi dari pertanyaan tersebut. di kelas, Ani sering membagikan status di media sosial bahwa kitab Injil itu palsu dan semua isi kitab selain Al-Quran adalah manipulasi. Hal itu membuat teman sekelas yang beragama Kristen merasa tersinggung dan terjadi ketegangan di kelas. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya merespon jika kita menemukan teman yang menyebarkan pernyataan semacam itu? Apa yang diajarkan Islam tentang menghormati kitab suci agama lain? Di kelas bisa dilakukan dialog terbuka secara toleran. Siswa yang muslim menjelaskan keyakinannya tanpa menyerang keyakinan orang lain, dan teman beragama lain diberi ruang untuk menyampaikan pandangannya.
Ani perlu memahami bahwa iman kepada kitab Allah berarti menghormati Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul. Ani bisa mengoreksi statusnya dan meminta maaf kepada teman sekelasnya yang merasa tersinggung. Guru atau pembimbing agama bisa menjadi mediator dan memberikan penjelasan mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, bahwa tidak berarti menghina kitab umat lain. Kelas bisa menyepakati aturan bersama untuk menghormati keragaman agama di kelas agar suasana tetap rukun. Sudah? Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Gak usah perkenalan, langsung aja ya. Langsung dari kelompok 2 terus jelasin masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaan, bagaimana menjelaskan bahwa kitab terdahulu tetap dipercaya dan dihormati meskipun Al-Quran adalah penutup? Jawabannya? Jawabannya, dengan menelaah ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa umat Islam wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah. Beriman kepada guru menjelaskan konsep. Kenapa nggak jelas terusnya? Mengadakan kegiatan belajar kelompok untuk mencari referensi Al-Quran dan hadis tentang kitab-kitab Allah lalu mempresentasikan hasilnya. Membuat diskusi kelas yang menekankan argumen hanya Al-Quran dan percaya semua kitab, lalu merumuskan argumen logika berdasarkan dalil. Budi dan siswa lainnya diajak untuk memperkuat iman melalui membaca tafsir dan pengajaran guru agar tidak mudah goyah oleh pendapat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sudah? Oke, presentasi kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditutup. Kelompok lain ada yang mau tanya tidak? Nggak ada, udah paham? Oke, kita lanjutkan untuk kelompok 3. Paparkan hasil diskusi kalian. Ya, boleh di sini, boleh. Di sini boleh? Apa-apa? Biar nggak kejauhan. Apa masalah? Yang mana yang ngomong gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zara. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Perkenalkan, nama saya Desir. Perkenalkan, nama saya Erni. Kami akan apa tadi?
Kami akan menyelesaikan masalah Di media sosial sekolah, grup chat kelas, seseorang maunya meme yang isinya kitab-kitab selain Al-Quran. Itu sudah usang dan tak relevan. Beberapa situasi menyukai dan mengomentari setuju, tapi beberapa siswa lain merasa risih dan kebingungan karena mereka diajarkan bahwa umat Islam wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang lainnya coba perhatikan kawannya, disimak, kemudian nanti kalaupun misalnya ada yang nggak paham, ajukan pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi klaim bahwa kitab terdahulu sudah usang dan tidak relevan? Solusinya, ajak kelas mengkritis meme tersebut. Adakah dalil dari Al-Quran dan hadis yang mendukung Ya, atau menolak fokus. pertanyaan itu? Udah. Ada jawaban lain? Jawaban lain aja baca saja. Dan diskusikan perbedaan antara iman kepada kitab-kitab Allah dengan mengamalkan seluruh kandungan kitab terdahulu. Misalnya, umat Islam beriman kepada Taurat, Injil, Zabur, tetapi hukum syariat terakhir berlaku adalah Al-Quran. Sudah? Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Paham ya? Oke. Kami tutup presentasi pada hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus dulu. Nah, coba perhatikan yang serius, jangan ketawa-ketawa ya. Kemudian nanti pada saat maju yang keempat ini, nggak usah perkenalan nama saya langsung maju dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi saya. Saya mendapatkan situasi masalahnya apa, pertanyaan jawab. Udah? Kalau teman lain nggak ada menanggapi, udah Bu, cukup saya paham gitu aja. Oke, untuk kelompok 4. Yuk lanjutkan. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami presentasi apa? Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mendapatkan masalah, yaitu masalahnya dalam diskusi OSIS atau ekstrakurikuler ada rencana membuat debat agama antar siswa. Beberapa siswa khawatir bahwa pembahasan tentang kitab-kitab agama bisa memicu konflik atau menyakiti perasaan sesama teman yang berbeda agama. Pertanyaannya, bagaimana cara berdialog tentang kitab suci tanpa menyinggung keyakinan orang lain? Solusinya, 1. Buat kesepakatan aturan debat toleran, tidak menyerang pribadi, tidak mengejek keyakinan, selalu menyebut sumber atau dalil saat menyampaikan pendapat. 2. Siapkan moderator atau guru agama atau guru bimbingan yang mengatur jalannya debat agar tetap kondusif. Yang ketiga, tema debat bisa diarahkan ke topik umum dan toleran, misalnya peran kitab suci dalam membentuk kejujuran atau nilai moral universal dalam kitab-kitab, lalu dibandingkan dengan Al-Quran. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus.
kalian sudah mempresentasikan jawaban kalian dari tiap kelompok. Kemudian dari tiap kelompok ini kan dapat masalah yang berbeda ya kan. Jadi pada intinya permasalahan yang kalian menghadapi solusinya bagaimana? Walaupun ada teman kita yang berbeda agama, kita wajib menghargai perbedaan. Nah, pada dasarnya meyakini kitab-kitab Allah ini mendorong sikap toleransi dan menghargai antar sesama manusia dan antar perbedaan agama. Kemudian selanjutnya kita tidak boleh membeda-bedakan antar teman. Paham? Oke, cukup sekian diskusi kita hari ini. Selanjutnya kerjakan kuisis dari Ibu. Silahkan keluarkan handphone kalian. Aduh, baca aja. Nanya sih kayak mana nih ininya? Mainkan terus kayak mana ya? Untuk bagiannya kayak mana ya? Dirimu yang mana? Ini. Mainkan. Juga mainkan langsung ya. Kelas impor.
enggak deh, enggak ke situ. Mana yang kemarin tuh gampang loh, aku kode itunya muncul, kok ini enggak ya? Ada puisis lagi di ini. Mulai itu apa atasnya? Oh iya. Bagikan melalui. Nih. Ibu bagiinnya ke siapa ya, Nak? Oh, ada kodenya ya, jadi langsung kalian Nih, bisa ya? 69. Udah pernah kan? 69 biasa. Oke. Nanti Bu, di tag dulu ya. Bisa kita mulai? Oh, oke, baru 6 orang yang masuk. Oke. Ada Aska, Juan, nggak apa-apa yang nggak bisa, nggak apa-apa yang, nah ini yang nggak bisa, nggak apa yang bisa aja, karena nanti ibu mau foto buat dokumen ya, fotoin nanti ya. Udah ya. Sudah ya? Oke, sudah? Yang pertama Vika, yang kedua Aska, yang ketiga Juan. Oke, sekarang kita simpulkan materi kita hari ini. Sebelum kita menyimpulkan, kita merefleksikan dulu pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian ketahui? Yang pertama, bagaimana cara saya menunjukkan bahwa saya beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Bagaimana kita meyakini kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, Nak? Kita mengamalkan dengan perbuatan, kemudian kita tiap hari membaca satu ayat Al-Quran, itu aja sudah meyakinkan, sudah menunjukkan bahwa kita beriman kepada kitab Allah. Kemudian yang kedua, apakah ada kesulitan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran hari ini? Nggak ada ya? Oke. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini, bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga.
yang wajib kita imani, dan kitab-kitab Allah berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dan membawa ajaran yang mulia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian sikap toleran terhadap pemeluk agama lain juga itu penting. Meskipun kita meyakini kitab-kitab Al-Quran dan meyakini bahwa kitab terdahulu memiliki kebenaran, kita tetap menghormati kitab suci umat lain. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu ingin memberikan ice breaking. Biar kalian rileks, ya. Silahkan berdiri. Coba tuliskan, ice break-nya menulis angka. Coba tuliskan huruf yang Ibu sebutkan dengan jari kalian. 1. Tuliskan. 2, 3. Nah, kalau sekarang tuliskannya menggunakan anggota tubuh kalian. Boleh menggunakan kepala, boleh badan. Siap? Menghadap ke Ibu semua. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Beri applause untuk kita hari ini. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Semua siap. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu amanah dan jujur. Silahkan kalian pelajari bab tersebut di rumah. Oke, jangan malas-malasan untuk belajar dan terus tetap semangat. Oke, selamat pagi.